Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi sahabatku yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oke sahabat, welcome to the second Munir TV. Memenuhi request dari sahabat, rekomendasi modem router 4G yang harganya di bawah 1 juta rupiah yang banyak digunakan oleh pelanggan Munir TV maupun Munir TV 2ND dan Munir TV 3RD dengan budget di bawah 1 juta rupiah, rata-rata 500, 600, 700, 800. Ini adalah router 4G yang bisa menjadi rekomendasi buat sahabat semua, baik di area terpencil, di perkotaan, untuk keluarga, personal, bahkan kelompok, bahkan untuk usaha hotspot WiFi. Oke, yang pertama kita akan bahas brand dari Orbit. Kita mulai dari Orbit Starjet 1. Orbit Starjet 1 yang harganya masih di bawah 1 juta rupiah. Ini adalah produk dari ZTE. Keunggulan dari produk ZTE ini adalah standby 24 jam, on 24 jam, bahkan tanpa terasa panas, mungkin hanya bisa hangat saja. Dan ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan jaringan untuk router home-nya atau home routernya. Banyak menggunakan produk dari ZTE. Karena Orbit Starjet 1 ini adalah produk dari ZTE, sehingga cocok bagi sahabat yang BTS-nya dekat atau sinyal 4G tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena menjadi sedikit berkurang di Orbit Starjet 1 jika kita gunakan pada area yang sulit sinyal atau bahkan blank sinyal. Jika kita menggunakan antena outdoor pun tidak terlalu support. Kemudian kekurangannya karena kita tidak bisa melakukan setting manual untuk antena outdoor dan antena indoornya. Semua antena hanya di set pada otomatis. Itu adalah minus dari Orbit Starjet 1, produk dari ZTE. Kelebihannya on 24 jam, sensitivitas penerimaan sinyal di jarak BTS dekat itu pun optimal. Oke, itu adalah Orbit Starjet 1. Yang kedua adalah produk Huawei yang lama, produk dari Huawei B310 maupun 10S. Produk ini punya kelebihan penerimaan atau sensitivitas penerimaan sinyal 4G yang cukup bagus. Kelebihan yang lain, punya web UI yang kita tidak harus menggunakan aplikasi untuk melakukan log band. Akan tetapi, jika kita masuk di dalam dashboard atau halaman web UI-nya, kita sudah bisa langsung lakukan log band di sana. Tanpa menggunakan aplikasi lain, kita cukup menggunakan browser, login dengan IP address-nya, dan kita bisa log band di sana. Kelebihan yang lain dari B310, terutama yang B310S, seperti di video Munir TV, kita bisa melihat menu pointingnya, sehingga kita tanpa menggunakan aplikasi lain, kita sudah bisa melakukan pointing antena dengan jelas arahnya, kemudian parameter LTE-nya kita bisa lihat lewat web UI-nya. Oke, sensitivitas penerimaan sinyal yang cukup bagus dan juga log band, dan kita bisa pointing antena dengan mudah. Huawei B310. Yang menjadi minus mungkin rata-rata Huawei B310 ini sudah discontinue, sehingga kita hanya bisa mendapatkan stok atau produk ini dengan kondisi bekas atau kondisi second. Oleh karena itu pemilihan sangat ditentukan oleh kita pada saat kita membeli. Lihat review pelanggan dan penggunaan serta testimoninya. Oke sahabat, yang ketiga adalah Orbit Star A1. Ini adalah produk advance yang softwarenya juga menyamakan ZTE. Performanya juga maksimal. Jika kita menggunakan di area yang dekat dengan BTS, maka ini pun sama dengan Orbit Starjet 1. Kelebihan yang lain, Orbit Star A1 juga sangat dijangkau, lebih murah di antara router 4G pada umumnya. Kelemahan juga di penggunaan area yang sulit sinyal untuk settingan antena outdoor, bahkan kelihatan kurang terlalu berefek. Itu kelemahannya. Kelebihannya murah dan on 24 jam juga bisa menjadi tandingan Orbit Starjet 1. Oke, Orbit Star A1. Yang berikut adalah produk dari Huawei.
Huawei B312 atau Orbit Star 2. Oke. Ini adalah produk router 4G yang sangat terlaris di marketplace di tahun 2022 bahkan sampai tahun 2023 ini. Kelebihan dari Orbit Star 2, ini kita bisa menggunakan di area yang sulit sinyal, bahkan di area yang blank sinyal. Yang penting tidak ada hambatan dan kita survei sinyal 4G-nya bisa mencakup di wilayah kita. Orbit Star 2 juga atau produk dari Huawei B312 ini menggunakan chip balong, chip andalan dari produk Huawei untuk router modem. Ini bisa dilakukan log band. Kita bisa menggunakan aplikasi Huawei Control Pro untuk melakukan log band di band frekuensi yang bagus di area kita. Jika di area kita ada satu band frekuensi yang terganggu, maka untuk menggunakan router 4G yang hanya otomatis tanpa log band, ini akan menjadi kendala. Performa sinyal 4G yang mengakibatkan sinyal Wi-Fi kita kurang bagus. Sehingga dengan menggunakan Orbit Star 2 atau Huawei B312 ini, kita bisa melakukan log band. Dengan melakukan log band, kita bisa melihat latensi dari Wi-Fi kita yang berperforma baik di band frekuensi tertentu. Itu kelebihan dari router 4G dengan log band frekuensi. Yang menjadi kelemahan pada Orbit Star 2 jika kita menggunakan kartu SIM-nya untuk verifikasi kartu SIM misalnya atau lewat SMS. Menu dari Orbit Star 2 ini tidak ada, sehingga kita harus mencabut kartunya untuk mengaktifkan di handphone kita, baru kita masukkan ke router modem untuk bisa digunakan. Itulah router 4G Huawei B312 Orbit Star 2. Kelebihan yang lain jika kita menggunakan antena outdoor, Orbit Star 2 ada settingan antena outdoor baik eksternal, otomatis maupun internal. Jika pada saat kita memasang dengan antena outdoor tidak ada sinyal 4G, maka kita bisa melakukan stimulasi dengan memindahkan antena internal ke eksternal atau auto ke eksternal. Dengan demikian bisa mendeteksi secara otomatis sinyal 4G yang akan dideteksi. Dengan menggunakan aplikasi Huawei Control Pro, kita bisa melakukan pointing antena jika kita menggunakan router 4G dari Orbit Star 2 atau Huawei B312 ini. Oke sahabat, itulah router 4G yang harganya di bawah 1 juta rupiah, sertai dengan kelebihan dan kelemahannya. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.